Manajemen penggunaan dana bank adalah proses pengelolaan dana yang telah dihimpun oleh bank dari masyarakat untuk dialokasikan ke berbagai bentuk investasi atau pembiayaan dengan tujuan mencapai keuntungan optimal sekaligus menjaga likuiditas dan solvabilitas bank sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, pengertian dari manajemen dana bank sendiri itu termasuk dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan atas dana yang dimiliki bank, baik dana sendiri maupun dana pihak ketiga, agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dana bank meliputi uang tunai, aktiva likuid, dan dana dari penyertaan atau titipan nasabah yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali. Dalam konteks bank syariah, manajemen dana juga mengatur hubungan kemitraan antara penyandang dana dengan pengelolaan dana, di mana pembagian hasil didasarkan pada akad bagi hasil, berbeda dengan bunga pada bank konvensional. Tujuan manajemen penggunaan bank yang pertama yaitu memperoleh profit atau laba yang optimal dari penggunaan dana. Yang kedua, menyediakan aktiva cair yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang ketiga, menyimpan cadangan dana sebagai antisipasi kebutuhan mendadak. Yang keempat, mengelola dana dengan kebijakan yang tepat untuk menjaga kepercayaan nasabah. Yang terakhir, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pembiayaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sumber dan penggunaan dana bank. Sumber dana bank berasal dari modal inti, dana pihak ketiga seperti simpanan nasabah, dan dana titipan. Dana tersebut kemudian dialokasikan ke berbagai bentuk aktiva, seperti kredit, surat berharga, kas, dan aktiva tetap. Kemudian pengelolaan dana atau aset manajemen. Pengelolaan dana atau aset manajemen adalah pengalokasian dana ke berbagai investasi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pencapaian laba optimal dan pemeliharaan likuiditas yang sehat. Bank harus memiliki investasi yang memberikan keuntungan maksimal dengan risiko minimal dan likuiditas tinggi. Beberapa pertimbangan penting dalam pengelolaan dana bank adalah: yang pertama, mematuhi ketentuan Bank Indonesia seperti giro wajib minimum, loan to deposit ratio, dan capital adequacy ratio. Yang kedua, yaitu mengelola risiko kredit dengan hati-hati agar tidak terjadi kredit macet. Yang terakhir, menjaga keseimbangan antara dana yang tersedia dan kebutuhan pembiayaan. Selanjutnya, manajemen liabilitas atau pengelolaan sumber dana. Manajemen liabilitas adalah usaha bank dalam mencari, mengelola, dan mengoptimalkan sumber dana dengan biaya yang efisien. Bank harus menentukan komposisi dana yang tepat agar dapat memenuhi komitmen kredit dan kewajiban lainnya tanpa melanggar regulasi yang berlaku. Prinsip-prinsip manajemen penggunaan dana bank. Yang pertama itu liabilitas. Dana harus cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan penarikan nasabah dan kewajiban lain. Yang kedua itu probabilitas. Penggunaan dana harus menghasilkan laba optimal. Yang ketiga itu keamanan. Dana harus dikelola agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Yang terakhir itu kepatuhan. Mematuhi peraturan undang-undang dan kebijakan Bank Sentral. Penerapan penggunaan dana bank pada Bank Mandiri, BCA, Ciniaga. Berikut adalah ringkasan penerapan penggunaan dana melalui layanan cash manajemen. Dari 3 bank besar di Indonesia, Bank Mandiri, BCA, dan Ciniaga, layanan ini dirancang untuk membantu perusahaan dalam mengelola arus kas secara efisien dan terintegrasi. Bank Mandiri Cash Management. Bank Mandiri menawarkan layanan Mandiri Cash Management yang memungkinkan perusahaan untuk pertama itu transfer dana. Transfer dana melakukan transfer ke sama rekening Mandiri atau ke bank lain, bank domestik maupun internasional melalui berbagai metode seperti Big Fast, online transfer, LLG, SKN, RTG, dan international transfer. Dua itu pembayaran gaji. Proses pembayaran gaji karyawan ke rekening Mandiri maupun bank lain. Yang ketiga itu pembayaran tagihan. Membayar berbagai tagihan dengan memasukkan nomor pelanggan atau informasi lain yang memberikan oleh penyedia layanan. Yang keempat itu pembayaran pajak. Membayar kewajiban pajak perusahaan secara langsung melalui platform MCM. Yang kelima itu multi-SAR dan dual control. Mendukung
Pengolahan oleh beberapa pengguna dengan sistem otorisasi berlapis untuk keamanan transaksi. Yang kedua, Bank BCA atau BCA Cash Management. BCA menyediakan layanan cash management yang mencakup yang pertama itu ada payment, seperti menyediakan solusi pembayaran seperti pembayaran gaji, tagihan, dan kewajiban lainnya. Yang kedua itu adalah collection, seperti memfasilitasi penerimaan pembayaran dari pelanggan melalui berbagai kanal termasuk layanan one click untuk transaksi online yang aman dan efisien. Yang ketiga itu adalah account atau liquidity management, seperti mengelola rekening dan likuiditas perusahaan untuk memastikan efisiensi arus kas. Yang terakhir itu adalah infrastruktur dan value add service, seperti menyediakan infrastruktur dan layanan tambahan untuk mendukung kebutuhan bisnis. Nah, layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Simbi Niaga. Simbi Niaga menawarkan platform Bits Channel at Simbi yang menyediakan layanan cash management seperti yang pertama fund transfer, melakukan transfer dana antar Simbi Niaga atau in-house transfer dan ke bank lain di dalam negeri melalui SKN atau FTGS. Yang kedua, payment at Simbi, menyediakan solusi pembayaran untuk berbagai kebutuhan bisnis. Yang ketiga, collection at Simbi, memfasilitasi penerimaan pembayaran dari pelanggan. Yang keempat, liquidity management, mengelola likuiditas perusahaan untuk memastikan efisiensi penggunaan dana. Yang kelima, forex dan online, layanan transaksi valuta asing dengan nilai tukar kompetitif melalui platform digital. Yang ketujuh, keamanan berlapis, menyediakan sistem keamanan berlapis, termasuk mobile token dan matriks otorisasi yang fleksibel untuk menjaga kerahasiaan data transaksi.